Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat merupakan sekumpulan gerak dan ucapan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu, di dalamnya banyak terdapat bacaan dan doa yang sepatutnya kita panjatkan. Salat adalah ibadah umat Islam yang tidak hanya memiliki syarat dan rukun, tetapi juga memiliki kesunahan. Sunnah dalam salat ada dua. Yang pertama adalah sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Beberapa ulama yang salah satunya adalah Zainuddin al-Malibari bahkan menjelaskan adanya sunnah lain selain ab'ad dan hay'ah. Dalam kitab I'anu Talibin, Abu Bakar Muhammad bin Shatta Dimyati menjelaskan bahwa ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan untuk mengganti dengan sujud syahwi apabila melewatkannya. Menurut Syekh Muhammad bin Shatta, sunnah itu dinamai ab'ad karena sunnah menjadi bagian ba'du dari rukun salat. Dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shatta dalam sebuah nadam, Ibnu Rusyan menjelaskan rincian sunnah ab'ad. Adapun ab'ad adalah dimulai dengan tasyahud, kemudian duduk tasyahud awal dan membaca shalawat Nabi SAW. Kemudian kunut pada saat berdiri, iktidal di rakaat kedua salat subuh dan witir di pertengahan bulan Ramadan. Menurut Syekh Salim bin Shumair al-Hadrami, dalam kitab Safinatun Najah sunnah ab'ad terdiri dari 7, yaitu tasyahud, duduk tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca doa kunut, membaca sholawat salam kepada Nabi pada kunut. Sunnah dalam salat terdiri menjadi dua, yaitu sunnah ucapan dan sunnah perbuatan. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas sunnah ucapan atau bacaan sunnah dalam salat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama, sunnah yang pertama dalam salat yakni membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat, beliau dalam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah, aku berkata, wahai Rasulullah, ayah ibuku menjadi penebusmu. Saya melihat Anda terdiam antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Apakah yang Anda baca? Beliau berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqas sabul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan dan dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan embun. Adapun bacaan doa iftitah lainnya yakni kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar, dengan sebesar-besarnya segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada satupun sekutu baginya. Dengan semua itu, aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Yang kedua, membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang ketiga, mengucapkan amin. Dari Wa'lil bin Huzr radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca
Beliau mengucap amin sambil mengeraskan suaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jika imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang yang mengucap aminnya bertetapan dengan ucapan amin para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Yang keempat, membaca ayat Al-Quran sesudah membaca surat Al-Fatihah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada 2 rakaat 2 surat, beliau memanjangkan sholat duhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah dan surat. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayatnya. Pada 2 rakaat pertama, salat asar, beliau juga membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Beliau memanjangkan rakaat pertama salat subuh dan memendekkan rakaat kedua. Apabila dilakukan temporer atau kadang-kadang, disunahkan juga untuk membaca surat pada 2 rakaat terakhir. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada 2 rakaat salat duhur. Pada 2 rakaat pertama sekitar 30 ayat dan pada 2 rakaat terakhir setelah 15 ayat, atau dia berkata separuhnya. Dan pada salat asar, pada 2 rakaat pertama, setiap rakaatnya membaca sekitar 15 ayat, sedang pada 2 rakaat terakhir sekitar setengahnya. Lalu yang kelima, membaca tasbih dan doa pada saat ruku, minimal sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan memuji padanya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu kasya'a laka sam'i wa basyari wa mukhi wa azimi wa asabi wa sya'ri wa basyari wa ma istaqalat bihi kadami Allahu Rabbul Alamin. Ya Allah, padamu aku ruku, padamu aku beriman, padamu aku pasrah. Tunduk padamu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, urat syarafku, rambutku, kulitku, dan apa yang dilangkahi telapak kakiku. Allah Tuhan semesta alam. Lalu yang keenam, membaca tasbih dan doa ketika sujud minimal sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Maha suci Tuhanku yang maha luhur, dan dengan memuji kepadanya. Allahumma laka sajatu wa laka aslamtu wa bika amantu anta rabbi sajada wajhi lillahi qalahatu wa sawarahu wa syakka sam'ahu wa basyarhu tabarakalillahu asana kalikin. Ya Allah, padamu aku bersujud, padamu aku pasrah, dan padamu aku beriman. Engkaulah Tuhanku. Wajahku ini sujud pada zat yang menciptakannya, bentuknya, dan membukakan pendengaran dan penglihatan. Bertambahlah kebaikanmu ya Allah, sang pencipta terbaik. 7. Membaca sholawat Ibrahimiyah dan doa sesudah tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Berikanlah keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung di seluruh alam. Untuk tasyahud yang kedua, dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah ia berlindung dari 4 perkara, dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.